Assalamualaikum. Selamat datang dan selamat menyaksikan. Di sini saya akan men-share sedikit ilmu tentang kewirausahaan, yaitu apa itu kewirausahaan, apa itu kewirausahaan manufaktur, dan bagaimana sih penerapannya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam melaksanakan atau menciptakan suatu produk yang baru dengan cara kreatif dan inovatif yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain dan memiliki nilai tambah. Lalu apa sih ciri orang dengan jiwa wirausaha itu? Yang pertama yaitu memiliki keberanian dan daya kreasi yang tinggi. Selain memiliki kreativitas yang bagus dan dapat menanggung resiko, kalian juga perlu pertimbangan dan perencanaan yang mumpuni. Dan yang kedua yaitu kalian memiliki semangat yang tinggi dan kemauan yang keras. Sehingga kalian dapat percaya diri dengan apa yang kalian kerjakan tersebut akan membawa keberhasilan untuk kalian. Dan yang ketiga yaitu kalian memiliki daya analisis yang baik. Analisis apa saja sih yang diperlukan itu? Yang pertama yaitu menentukan untung rugi. Dan yang kedua yaitu persaingan pasarnya itu bagaimana. Dan yang ketiga, nilai jual barang atau jasa itu seberapa besar di pasaran. Dan yang keempat yaitu kalian dapat menganalisis pasar lainnya. Misalkan tren, apa sih yang sedang tren atau yang sering digunakan oleh masyarakat. Dan yang selanjutnya yaitu memiliki jiwa kepemimpinan dan tidak berperilaku konsumtif. Dalam artian pemimpin di sini yaitu yang dapat memimpin diri sendiri dan anggotanya dalam mengambil keputusan serta tidak berperilaku boros. Dan yang selanjutnya yaitu dapat membuat keputusan dan melaksanakannya. Membuat keputusan itu harus dilakukan dengan cepat dan tepat untuk menghasilkan sesuatu. Kenapa dilakukan dengan cepat? Karena untuk meminimalisir hilangnya peluang. Dan yang terakhir yaitu kalian memiliki pengabdian yang besar terhadap bisnis kalian, yaitu dengan cara mengesampingkan kepentingan-kepentingan yang dapat ditunda untuk bisnis kalian, sehingga kalian dapat dikatakan seorang wirausaha yang handal dan profesional. Seorang wirausaha yang handal dan profesional itu seperti apa? Yang pertama yaitu kalian harus meyakini bahwa produk kalian atau jasa kalian yang akan kalian pasarkan benar-benar laku di pasaran. Dan yang kedua yaitu mampu menerima kritik dan saran. Dan yang ketiga dapat berkomunikasi dengan baik. Dan yang selanjutnya kalian berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, mampu memberikan keputusan, serta dalam berwirausaha kalian juga memerlukan modal. Dan yang selanjutnya yaitu kewirausahaan manufaktur. Jenis badan usaha ini memerlukan bantuan mesin, peralatan, dan tenaga kerja tertentu. Jenis badan usaha ini membuat atau mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual yang besar. Contoh perusahaannya yaitu perusahaan tekstil, garmen, elektronik, makanan dan minuman, serta kerajinan. Sistem pengerjaannya itu bagaimana? Yang pertama yaitu mereka menerapkan pull system, yaitu penarikan material hanya saat dibutuhkan saja. Dan yang kedua yaitu fokus pada peningkatan kualitas. Yang ketiga yaitu planning dan eksekusi. Mereka menetapkan pengembangan usaha dan produk. Dan yang selanjutnya yaitu perbaikan secara terus-menerus. Ini penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk. Dan yang terakhir yaitu kemampuan pengambilan keputusan. Dalam berbisnis atau berwirausaha, kalian perlu menentukan target keuntungan. Misalkan kalian memiliki uang untuk diinvestasikan dan terdapat pilihan untuk menabungnya di bank dengan memperoleh bunga sebesar 5% tiap bulan secara pasti, atau berinvestasi di bisnis kuliner dengan potensi keuntungan sebesar 300%. Yang perlu kalian ingat adalah setiap potensi keuntungan ini memiliki risiko tersendiri. Risiko yang pertama yaitu risiko strategik yang berhubungan dengan risiko strategi. Jadi kalian harus membuat strategi secara matang untuk mengantisipasi terjadinya risiko ini serta mengantisipasi terjadinya kerugian. Dan juga kalian harus mengikuti keinginan pasar. Dan yang kedua yaitu risiko kepatuhan, berkaitan dengan peraturan atau hukum yang dibuat oleh pemerintah secara tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga kalian perlu mengembangkannya secara perlahan dan mengetahui manfaat dari peraturan tersebut agar berguna bagi kalian dan bagi orang lain.
Dan yang selanjutnya yaitu resiko operasional. Ini di luar kendali kita. Misalkan kebakaran perusahaan, bencana alam, atau resiko lain yang dapat mengganggu operasional perusahaan kalian. Maka untuk mengantisipasinya, kalian perlu menggunakan sumber daya manusia yang terlatih dan profesional, dan juga menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Dan yang selanjutnya yaitu resiko finansial, berkaitan dengan permasalahan arus kas masuk dan keluarnya perputaran bisnis. Untuk mengantisipasinya, kalian perlu meminimalisir hutang, atau kalau bisa kalian jangan berhutang. Dan jika kalian menerapkan sistem kredit, sebaiknya kalian menggunakan sistem jaminan pada konsumen kalian. Dan yang terakhir yaitu resiko reputasional. Resiko ini berkaitan dengan nama baik perusahaan. Selain kalian harus berperilaku baik, maka karyawan kalian juga harus berperilaku baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Dan juga kalian perlu menjaga kualitas produk kalian. Nah, untuk contohnya, saya mengambil contoh reseller produk Natur Republik. Nah, reseller itu apa? Reseller adalah sebuah kelompok perusahaan atau individu yang membeli barang atau jasa untuk bertujuan menjualnya kembali guna memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut. Nah, untuk persyaratan menjadi reseller itu apa saja, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Selama pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita untuk tetap di rumah, sehingga berimbas pada perusahaan atau penyedia jasa yang tidak maksimal dalam memberikan pelayanan pada konsumen. Hal tersebut mengharuskan mereka untuk tutup toko sementara dan berimbas pada penurunan omset yang mereka dapat, yang mengharuskan mereka untuk mem-PHK karyawan. Nah, dalam berbisnis, kalian harus berfokus untuk memberikan produk yang berkualitas pada konsumen. Nah, mekanisme yang saya gunakan ini yaitu kalian bisa memesan produknya melalui media sosial yang saya gunakan yaitu WA. Nah, kalian bisa memilih produknya itu yang ada di brosur. Kalaupun kalian ingin membeli produk di luar brosur tersebut itu tidak apa-apa, asalkan masih satu merek dan masih tersedia di store-nya. Setelah kalian menemukan barang yang cocok, kalian bisa langsung order. Nah, untuk sistem pembayaran ini kalian bisa lakukan setelah close order. Nah, bisa digunakan melalui transfer ataupun COD. Untuk COD itu hanya khusus bagi orang-orang yang dekat dengan rumah saya. Strategi pemasaran yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan media sosial dan sistem ongkir satu kali untuk meminimalisir pembengkakan ongkir. Selain itu, pencatatan laporan laba rugi juga diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu usaha. Dan juga dalam berusaha itu jangan sampai melanggar peraturan pemerintah ataupun mengganggu kenyamanan masyarakat. Strategi pemasaran itu sangat dibutuhkan dalam usaha. Karena dalam membuat usaha itu memerlukan strategi yang matang untuk dapat bersaing dengan para kompetitif, yaitu dengan cara mencantumkan target pemasaran, bauran pemasaran, dan tingkat harga. Selain itu juga perlu segmentasi pasar. Segmentasi pasar yaitu mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang berada di daerah kalian atau daerah lain ataupun yang sedang tren. Untuk pematokan harga itu tergantung jenis barang yang diinginkan dan jumlah produk yang diinginkan. Sedangkan sistem operasionalnya itu usaha ini memiliki keterbatasan waktu, dikarenakan merupakan salah satu cara untuk penghematan biaya. Yang mungkin terjadi pembengkakan apabila produk dikirim saat pemesanan terjadi dan hanya beberapa produk saja yang terkirim. Untuk analisis SWOT-nya, yang pertama dalam hal kekuatan yaitu keamanan produk, banyaknya peminat, dan yang ketiga yaitu produknya terjamin, dan yang selanjutnya kemudahan dalam proses pembayaran dan hemat ongkir. Untuk kelemahan, ready produk ini sangat lama dan sulitnya mencari konsumen yang memiliki minat yang sama terhadap produk tersebut, dikarenakan telah banyak
telah banyak produk kosmetik yang tersedia atau menggunakan jasa lain untuk membeli produk tersebut. Sedangkan peluang di sini yaitu karena telah banyaknya orang yang menggunakan media sosial serta tingkat konsumtif masyarakat yang tinggi terhadap produk Korea Selatan, terutama dalam produk kecantikannya memiliki minat yang sangat tinggi. Untuk ancamannya yaitu banyaknya pesaing yang menjadi tantangan tersendiri untuk reseller, sehingga diperlukan langkah-langkah promosi yang tepat dan cermat untuk mengembangkan usaha dan menarik minat banyak konsumen. Sekian yang dapat saya share. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!